Hai, selamat malam semuanya, sahabat-sahabat mulai dari kerabat kerja Ibu Teresa, Aidos Movement, dan ini sekarang komunitas berjalan bersama Mother Teresa. Kita selalu disatukan oleh Jumat ya. Jumat itu seperti sudah hari yang memberikan sejarah baru dalam setiap peserta yang menjalankan dan bersama-sama sharing BPMT. Terima kasih untuk Pak Winardi dan Bu Rosa yang setia menemani kita semua, mengatur dan mengkoordinasi semuanya, dan membuat nama BPMT ini. BPMT bukan dari awal saya yang membuat ya, Bapak Ibu. Ini adalah, saya juga kaget, Bu Rosa waktu awal, Romo BPMT-nya kapan? Saya tidak tahu BPMT, ternyata berjalan bersama Mother Teresa. Ternyata BPMT menjadi suatu yang kita sebut titik poin ya, meeting point, titik bertemu, titik berjumpa, tidak hanya sebagai sahabat-sahabat, tapi berjumpa dengan Tuhan. Mari kita awali dengan doa, mengawali perjumpaan malam ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Pengasih, sungguh kami bersyukur dalam sejarah hidup kami, malam ini juga kami menyadari setelah sekian bulan, lebih dari 25 bulan dan sudah 30 bulan, 30 minggu kami berkumpul di sini, dan sekarang kami menemukan bagaimana setiap Jumat lewat semangat berjalan bersama Ibu Teresa, kami senantiasa punya suatu momen dan pengalaman yang disatukan dalam iman kami kepada Engkau sendiri ya Yesus. Lewat apa yang kami tekuni dalam hidup Ibu Teresa. Aiters itu adalah bagian dari seluruh doa-doa kami untuk semakin berjumpa dengan Engkau ya Yesus. Mengenal dahaga Yesus adalah pengalaman yang menggembirakan, sukacita, tapi sekaligus juga menantang. Karena dahaga Yesus itu tidak ada batasnya. Dan selama dunia masih terus dalam kondisi yang tidak mengarah kepada Tuhan, Yesus semakin dahaga. Dan kami tahu bahwa ada banyak orang juga yang tidak peduli pada apa yang Yesus perjuangkan. Tuhan, buatlah kami yang terus berdoa dan mengalami Engkau secara langsung lewat doa-doa kami. Kami tidak berhenti untuk terus ambil bagian dalam membawa banyak orang kepada. Setelah kami melewati doa-doa dan pada 2-3 minggu ke depan kami akan mengakhiri perjalanan doa secara bersama ini, kami tetap ingin mohon rahmat. Kami tetap Kau libatkan dan kami diberi semangat untuk terlibat dalam karya penyelamatan. Berkatilah sharing-sharing kami pada malam ini, dan semoga lewat apa yang kami alami dalam kelompok, dalam kebersamaan semuanya ini, senantiasa menambah kemuliaan-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat KKIT, IDM, dan BPMD, kita sudah melewati minggu ke-30. Tadi saya salah, bukan bulan, tapi minggu ya. Dan 30 minggu itu berarti sudah 7 bulan. Ya. Lebih ya. Kalau kita hitung dalam hitungan hari, itu akan lebih lagi. Berarti 7 dikali 4, 28 hari kali 7 hari ya, 7 kali ya. Itu berarti kita sudah menemukan ada berapa? Berarti 30 kali 7, 210 ya. 210 hari yang kita lewati dalam doa-doa. Dibayangkan Bapak Ibu, kalau kita 210 hari itu
dari awal membayangkannya mungkin tidak akan pernah kesampaian ya. Tetapi semakin kita masuk dalam perjalanan hari-hari doa kita, ternyata bukan jumlahnya yang kita jalani, tetapi suatu pengalaman kualitas hidup yang kita terima dari setiap perjalanan-perjalanan yang kita lakukan dalam doa. Dan di sini menunjukkan bahwa yang membuat kita setia itu bukan karena kita mampu, tetapi kita dimampukan oleh rahmat Tuhan untuk terus mengalami bimbingannya. Dan inilah misteri doa. Di dalam menyiapkan bahan-bahan pun, saya menemukan setiap kali melihat Ibu Teresa, lihat bahan dan mencoba merapikannya untuk Bapak Ibu ya. Ini kan bahan yang sudah saya gunakan berkali-kali, tapi saya sesuaikan dengan konteks dari kelompok yang saya dampingi. Ini juga pernah saya pakai dengan kelompok orang Jepang, maka saya juga sesuaikan dengan konteks orang Jepang. Ternyata bahan yang sama ini, dalam konteks yang disesuaikan, tetap sama buahnya. Pengalaman akan Yesus yang personal. Pengalaman akan Tuhan Yesus yang bukan lagi bayangan. Dan bahkan kita dapat mengalami sukacita itu sungguh nyata gitu ya. Sukacita kebangkitan itu sungguh ada dan terjadi. Dan Yesus yang bangkit itu sungguh membuat kita mempunyai suatu yang namanya keyakinan dengan suatu arah yang jelas. Bukan gerayang-gerayang apa-apa seperti kayak anak orang buta atau orang yang nggak lagi sedang matanya meraba-raba ya, membayang-bayang, ya meraba-raba gitu ya. Bukan, kita sudah semakin menapaki ya, saya tahu Yesus di mana. Karena saya pernah mengalami itu. Itu kan yang kita alami dalam doa-doa ya. Nah, kalau kita mencoba kembali, kan saya kemarin minggu lalu saya meminta untuk membaca kembali refleksi-refleksi yang sudah ditulis. Saya yakin ada banyak hal yang terangkat lagi dalam doa-doa Bapak Ibu. Dan ini yang saya ingin aja untuk kita sharingkan. Pengalaman sukacita akan Allah. Pengalaman sukacita akan Yesus, Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan mulai minggu depan, kita juga akan mengalami sukacita untuk dibimbing oleh Roh Kudus dalam gerejanya. Maka sampai hari ini, minggu ke-30, kita selesai dengan tema kebangkitan dan kita memasuki tema gereja sebagai kehadiran Allah yang nyata dan terus-menerus didampingi oleh Roh Kudus untuk mewartakan tentang sukacita surgawi ini. Sebelum kita masuk di dalam sharing lebih lanjut, saya ingin mengajak Bapak Ibu, pernahkah ingat sukacita yang terbesar dalam Ibu Teresa itu apa tuh? Dan Ibu Teresa mengatakannya sendiri, yaitu ketika Paus mengunjungi Kalkuta. Dan di situ juga Paus mengatakan kepada Ibu Teresa, kamu aku utus untuk ke tempat di mana aku tidak dapat pergi sebagai Paus. Maka engkau pergi ke tempat di mana sungguh Yesus diwartakan lewat kesaksian dan juga pelayanan para suster yang diinspirasi dan terus diinspirasi oleh perjumpaan dengan Yesus. Yaitu tempat-tempat konflik, tempat-tempat perang, tempat-tempat yang gereja tidak ditolak dan semuanya. Tetapi Ibu Teresa dan para suster tidak ditolak. Karena kehadiran Yesus memang nyata. Jadi di sini sebenarnya Bapak Ibu, belajar dari Ibu Teresa. Yang ditolak itu bukan Kristus. Yang ditolak itu kita. Mungkin dalam kita mewartakan Yesus itu kerap membuat orang tidak dapat menerima. Mungkin dalam kita mewartakan Kristus, kita salah mewartakan. Yang kita wartakan diri kita sendiri. Mungkin ketika kita mencoba menjelaskan Yesus, karena kita nggak berdoa, maka
Yang kita sampaikan hanya pengetahuan tentang Kristus. Tetapi bagaimana dengan Ibu Teresa dan para sahabat yang sungguh masuk di dalam daerah-daerah konflik? Mereka mewartakannya sebagai manusia yang percaya pada Tuhan, diutus masuk di dalam kegelapan dan memuaskan dahaga Yesus. Dan kiranya ini yang membuat mereka diterima. Mereka diterima karena mereka membawa orang kepada perjumpaan dengan Yesus. Mereka tidak membawa gereja, mereka tidak membawa nama, mereka tidak membawa suatu penjelasan, tetapi mereka menjadi sarana kehadiran Yesus dalam hidup orang-orang yang memang tersentuh oleh Allah sendiri. Dan ini yang mau saya sharingkan, video tentang the happiest moment di dalam Ibu Teresa. Ketika ia berjumpa dengan Paus, dan ketika Paus juga akhirnya setelah dia meninggal, sungguh menghargai dia sebagai seorang kudus. Maka dia proses kanonisasi di wave semuanya. Dan akhirnya Ibu Teresa diproses dengan cepat sekali. Dan itu kenyataannya bahwa kehadiran Ibu Teresa itu sungguh kehadiran seorang yang menjadi sarana bagi Yesus yang diwartakan secara langsung. Kita lihat videonya. Saya share sebentar. Hanya pendek, bisa jadi nanti bahan renungan. Tahun 1986. Ini adalah hari yang terindah. All the way from Albania. 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 Paus mewave ya, melewati proses yang panjang untuk menjadikan seorang santa atau santo dan segera membuka proses untuk dikanonisasi. Itu menandakan bagaimana Paus pun juga menemukan Yesus dalam diri Ibu Teresa, mengalami Yesus yang menjadi kekuatan dari keduanya. Dalam buku Call to Mercy, Ibu Teresa menulis demikian. Kita harus sungguh mencintai jiwa-jiwa. Kita harus menjadi haus untuk itu. Dan itulah I thirst, dahaga Yesus. Kita harus mencintai jiwa-jiwa dan kita sungguh harus haus untuk jiwa-jiwa. Dan itulah dahaga Yesus. Dan kita dahaga untuk mencintai jiwa-jiwa. Kapanpun kita bekerja, kapanpun kita harus memulai suatu pertemuan atau kelas, di situ selalu kita menempatkan seluruh hati kita dan jiwa kita ke dalamnya. Bukan berapa banyaknya, tetapi bagaimana cinta, betapa dalamnya cinta yang aku taruh di dalam mencintai jiwa-jiwa. Dan ini yang akan menjadi tanda dari kebangkitan Tuhan, di mana
Yesus meminta kepada para murid, apakah engkau mencintai aku? Dan mereka menjawab, ya Tuhan. Petrus, saya mencintai engkau. 3 kali. Yesus butuh konfirmasi, apakah engkau mencintai? Dan pada akhirnya, ikutlah dan pergilah ke mana aku utus. Ini yang menjadi mandat dari Yesus kepada para murid. Ikuti aku dan pergilah di mana aku engkau utus. Dan di situ pengalaman diutus oleh Yesus, mencintai jiwa-jiwa adalah bagian dari sukacita Ibu Teresa. Seperti halnya dia diminta oleh Paus untuk menjadi delegasi kepada siapapun, Paus tidak dapat hadir, tidak dapat datang untuk mewartakan Kristus karena jabatan, karena posisinya, tapi Ibu Teresa menjadi bagian dari itu. Maka mari kita saling berbagi, Bapak Ibu, di manakah aku sungguh dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi bagian dalam perutusannya untuk memuaskan dahaga Yesus. Apakah itu juga sukacitaku? Mari kita bersharing, membagikan sukacita diutus oleh Tuhan. Dan bila itu juga menjadi sukacita kita, maka that is the happiest moment. Itulah hari terbahagia ketika kita menemukan perutusan Tuhan adalah hidup dan juga pilihanku yang membahagiakan. Baik Pak Winadi, kita sharing lagi nanti. Kembali kita ketemu untuk minggu ke-31 ya Bapak Ibu ya. Kalau orang sudah mendekati akhir itu ngitungnya kapan selesainya. Tapi begitu selesai kok kangen lagi gitu ya. Tapi ketika baru mulai, tuh jauh banget ya. Siap nggak ya? 24. Jadi waktu minggu pertama kan sudah tahu ada 34 minggu ya. Wah, isorak ya, 34 minggu ya. Dalam perjalanan minggu kedua, 3, 4, 5, koyo abot ya. Bisa nggak ya? Tapi setelah melewati minggu ke-10, lalu mau balik ke belakang juga sayang tuh ya. Wis kebajot itu ya, tak terus kewai. Nah, semakin berjalan, tidak dapat mau melepaskan. Dan teman-teman, sudah minggu ke-30, memang terasa semuanya berjalan dengan cepat, tetapi sebenarnya juga tidak dengan cepat. Dengan penuh kesabaran dan kesungguhan. Maka mari kita tepuk tangan pada diri kita dan kelompok dan BPMT bahwa kita bersama-sama berjalan melalui padang gurun, lembah, bukit, dan macam-macam ya. Karena saya mau mengucapkan bahwa minggu ke-30 telah dilewati, artinya tema kebangkitan sudah sungguh-sungguh kita lewati bersama ya. Artinya apa? Kita sudah bangkit Bapak Ibu ya. Nah, saya mau mencoba memahaminya hari ini, akhir minggu ke-30 dan masuk ke-31 itu adalah dengan demikian. Kalau kita naik gunung ya Bapak Ibu ya, kan mulai dari bawah gitu ya, dari sisi yang kiri misalkan, kita akan berakhir di sisi yang kanan. Ketika kita naik ya, kita naik sampai di pinggir di kaki gunung, kita melihat tinggi ya. Oh, kita masih bisa melihat ada puncaknya di sana. Oke, kita jalan lagi, ngos-ngosan, berhenti sebentar, break sebentar, lihat kiri kanan, naik lagi ya.
Jadi ketika semakin mendekati puncak, kita semakin menemukan energi yang luar biasa. Dan ketika kita terus sampai puncak, ya, kita melihat wow, akhirnya saya sampai puncak dan saya melihat indahnya di bawah itu, ya. Dan kita merasa di tempat yang tertinggi melihat semuanya dari atas. Dan itulah pengalaman akan gunung, ya. Ketika Yesus transfigurasi, ketika Yesus mengajak para murid naik ke atas bukit, itu kan pengalaman-pengalaman transendental, ya, pengalaman akan Allah, ya. Nah, Bapak Ibu sudah melewati pengalaman-pengalaman itu dan terus mengalaminya, tetapi tetap kita perlu terus membawanya di dalam hidup kita yang nyata, hidup sehari-hari. Nah, tema minggu ke-31 sampai ke-34 adalah kita kembali, kita terus bersama Yesus dan Yesus menyemangati misi kita. Nah, maka saya share dulu ya bahannya untuk minggu 31. Semoga semua sudah menerimanya. Kalau belum nanti minta kepada Bu Rosa. Ini saya share dulu sebentar. Mari kita coba lihat paragraf per paragraf, ya. Jadi dalam minggu 30 kita berserta kita, ya, Yesus, ya, dalam perjalanan Emmaus itu Yesus mengingatkan mereka bahwa Tuhan bersama mereka. Ketika kita sedih, kita baca kitab suci, ya, kita mengalami lagi peneguhan. Dan itulah cara kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan itu bukanlah tentang bahwa saya seperti Maria Magdalena, ya. Di manakah Tuhanku, ya? Dia harus melihat. Tapi mata kita melihat Yesus itu adalah dengan mata hati yang membuka diri kepada Yesus yang hadir, ya. Nah, bagaimana dengan membuka diri Yesus yang hadir adalah demikian. Yesus itu hadir ketika seseorang mengalami yang namanya damai. Yesus itu hadir ketika orang mengalami yang namanya kedalaman hidup. Contohnya ketika orang mengalami sedang dalam kesulitan, gitu, ya. Dan disitulah kehadiran Tuhan dialami ketika apa? Sekalipun dalam situasi seperti itu, aku mengalami Allah yang setia bersama aku. Aku tidak sendirian. Aku sungguh terus ada dalam kehadiran Tuhan. Jadi semua pengalaman penderitaan dan semua pengalaman susah semua itu, baik senang atau susah, sama di hadapan kenyataan Allah terus hadir bersama kita. Nah, pengalaman Emmaus itu mengingatkan kita ketika kita membaca kitab suci, kita mengalami kehadiran Tuhan. Nah, kali ini Yesus menyemangati misi kita. Dan itu juga tanda kehadiran Tuhan. Contohnya, ada Bapak Ibu yang diutus sebagai pegawai kantoran atau pengusaha pribadi, ada yang menjadi ibu rumah tangga, ada yang menjadi kakek yang baik, atau ada yang menjadi nenek yang setia untuk menemani cucu, dan semuanya, ya, masing-masing yang punya peranan. Nah, disitulah kita mengalami Yesus yang menyemangati misi kita sebagai manusia yang mau terus mengalami Allah secara konkret lewat apapun yang kita lakukan. Kerap menjengkelkan, kadang-kadang yang mengurusi menemani cucu juga menjengkelkan, kadang-kadang cucunya kadang-kadang nakal, gitu. Udah capek mau tidur, kan, ya, sudah lumayan melelahkan, kok ya masih ngajak main, tuh. Nah, itulah cuma cara-cara sebenarnya bagaimana kita disemangati Yesus lewat apa yang sedang kita jalani secara nyata dan penuh komitmen, karena saya mau hidup saya di situ, saya jalani dengan sungguh-sungguh.
Maka di sini dalam dialog antara Yesus dan Petrus dalam Injil Yohanes, kan di situ Petrus itu kan digambarkan mereka mau kembali sementara ya untuk jadi nelayan lagi ya. Tapi di sini mereka sudah menemukan kembali ke nelayan itu untuk terus setiap saat membuka hati pada Yesus. Bukan seperti dulu pertama kali mereka berjumpa dengan Yesus. Waktu pertama kali di Galilea berjumpa dengan Yesus, itu kan konteksnya mereka belum mengenal Yesus. Maka, apa yang menjadi pengalaman pertama, mereka punya harapan akan Sang Mesias. Mereka punya harapan akan Allah yang mengutus utusan dia. Nah, ketika Yesus datang, memanggil mereka tiba-tiba, mereka kaget. Gitu. Nah, setengah kaget antara apa? Antara mereka punya harapan di satu sisi, tapi juga belum punya pengalaman tentang Yesus yang memanggil. Tapi kali ini di Injil Yohanes, tempatnya bukan di Galilea, tapi di Tiberias. Tempat yang sebenarnya juga tidak jauh juga. Tetapi tempat di mana Yesus mengingatkan mereka. Mengingatkan apa? Mengingatkan tempat di mana mereka bekerja sebagai nelayan, tetapi kali ini perjumpaan Yesus yang bangkit dengan mereka itu memberi makna baru. Mereka pergi ke laut untuk menangkap ikan, tetapi kali ini mereka diambil sebagai orang-orang yang disiapkan untuk dipakai Yesus. Nah, yang menarik adalah apa, Bapak Ibu? Di Tiberias ini, Petrus itu menjadi leader. Ya. Di Galilea itu Petrus tidak menjadi leader. Dia menjadi seorang yang diantar oleh Andreas atau Yohanes dan Yakobus untuk berjumpa dengan Yesus. Tapi di sini Petrus menjadi leader kenapa? Dia mengajak adik-adik teman-temannya untuk menjala. Nah, bagaimana peranan Petrus di sini sudah menjadi seorang yang dipakai oleh Yesus untuk membawa semua kepada perutusan. Nah, saya baca ya Bapak Ibu ya. Seperti para murid, kita sambil mengutamakan berbagai pengalaman rohani, penyadaran dan pembebasan yang kita dapatkan dalam doa-doa, berdasarkan sukacita dan keyakinan karena pertemuan dengan Yesus, melihat diri kita sendiri di masa lalu, sekarang, dan di masa depan. Jadi, dengan pengalaman sampai ke 31 minggu ini, diharapkan kita semakin mampu melihat semua pengalaman kita dengan semangat dan hati yang membara melihat Yesus. Jadi, perjumpaan personal dengan Yesus itu membuat cara kita melihat masa lalu, cara kita melihat sekarang, dan cara kita melihat masa depan itu dalam frame yang sama. Tidak lagi masa lalu saya lihat dengan cara masa lalu, masa kini ya setengah-setengah, masih terpengaruh dengan masa lalu, kata Yesus, dan masa depan belum tahu. Bukan itu. Dengan kita mengalami Yesus secara personal dan semakin personal, kita semakin menemukan semua hidup yang kita alami itu dilihat secara relasi dengan Tuhan. Sekalipun sudah lewat masa lalu. Justru kita ingin memaknai masa lalu dengan cara baru supaya masa hari ini dan masa besok sungguh-sungguh saya tetap dalam satu kerangka yang sama. Yesus menghendaki apa, berbicara apa pada diriku kemarin, sekarang, dan besok. Atau juga kita bisa bertanya demikian. Apa yang sudah aku lakukan kemarin pada Yesus, dan apa yang sedang aku lakukan hari ini untuk Yesus, dan apa yang mau aku persembahkan untuk Yesus. Jadi ini kita bisa buat dialog untuk waktu-waktu yang sudah kita alami, waktu yang sedang dialami, dan yang akan dialami selalu dalam dialog dengan Yesus. Nah, di mana dialognya itu? Di sini para murid adalah sambil makan.
Jadi ketika Yesus melihat mereka sudah menjalaikan, ya Yesus memerintahkan mereka untuk menyiapkannya dan duduk melingkar lalu makan bersama. Nah, di sini kita lihat bahwa perjamuan makan lalu menerima Yesus bersama-sama hadir di sana. Itu adalah suatu bentuk di mana kita menyiapkan diri dalam perjamuan makan bersama Yesus, mendengarkan Dia. Nah, perjamuan itu adalah suatu proses bersyukur. Maka kita mempunyai tempatnya adalah apa? Ekaristi. Nah, disinilah dalam Ekaristi pasti akan ada banyak pembicaraan-pembicaraan dengan Yesus. Dan itu yang sebenarnya kita ingin supaya apa yang Bapak Ibu alami dalam doa pribadi setiap minggu pun diteguhkan dalam Ekaristi. Dan Ekaristi menjadi bagian dari pengalaman doa-doa kita juga. Baik. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat beberapa perikop. Jadi penampakan ya, ini salah tulis ini, penampakan di tepi danau Tiberias ya, bukan penampilan. Ini penampakan, lalu Yesus dan Petrus yang tadi, apakah engkau mencintaiku? Lalu Tuhan mengutus murid, lalu pengulang-pengulangan. Nah, tadi saya membaca sebagian dari sini, Bapak Ibu, di bawahnya ada bahasa Inggrisnya juga. Silahkan, ini dipakai untuk sebagai renungan, khususnya saya pilih di sini karena apa? Para murid diutus untuk mencari jiwa-jiwa, mencintai jiwa-jiwa. Ibu Teresa juga sama. Apa yang menjadi kekhasan Ibu Teresa dalam panggilannya adalah dia menemukan jiwa-jiwa itu adalah kehausan. Dan itu juga saya haus, seperti halnya Yesus juga haus. Nah, disinilah bentuk dari perjumpaan Ibu Teresa terus-menerus dengan Yesus, yaitu dalam mencintai jiwa-jiwa itulah yang membuat Ibu Teresa semakin mengalami Yesus. Bagi Ibu Teresa, tujuan utamanya adalah mengalami Yesus, memuaskan dahaga Yesus. Dan semuanya menjadi rahmat dan juga sarana untuk semakin memuaskan dahaga Yesus. Maka pada akhirnya semuanya adalah tentang Yesus, Bapak Ibu. Kita boleh mengalami hiburan, kita boleh mengalami kekeringan, tapi jangan lupa semua itu adalah pengalaman yang menghantar kita kepada Yesus. Maka kita boleh bertanya juga dalam refleksi ya. Dalam refleksi kita bertanya, sungguhkah Yesus juga yang selalu aku alami membawa aku dari hari ke hari menjadi lebih damai, lebih dalam, dan lebih punya dampak dalam hidup kita kepada orang lain? Mungkin itu adalah pertanyaan yang sangat baik untuk kita renungkan. Sungguhkah hidupku sudah menjadi inspirasi bagi orang lain untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus? Demikian pengantar dari minggu ke-31 dengan tema Yesus menyemangati misi kita, pilihan hidup kita, perjuangan kita. Dan di situ kita juga boleh bertanya, sungguhkah hidupnya aku jalani ini sungguh juga selalu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk berjumpa dengan Yesus. Baik, demikian Pak Winati. Oh, ya. Bu Anggreni angkat tangan itu. Iya, Bu Anggreni mungkin mau tanya atau apa, Bu Anggreni? Silahkan. Mungkin kepencet juga bisa. Pencet ya, oke. Bu Anggreni mungkin mau tanya atau apa, Bu Anggreni? Nggak ada ya, oke. Mungkin ada kerabat atau sahabat ITM yang mau bertanya, silahkan. Sebelum kita akhiri. Saya mau tanya sebentar. Ya, silahkan Bu Lindri. Ini tema yang ke-31 kan, Yesus menyemangati misi kita ya, Romo. Yeah. Kita itu apa sama dengan misi kehadiran Yesus, no? Ya. Masih. Jadi gini, Bu Lindri, tema ini kan sebenarnya menunjuk kepada
pengalaman para murid yang kembali kepada hidupnya. Jadi mereka menjadi nelayan, mereka kembali lagi. Tapi menjadi nelayan itu adalah bentuk yang sudah mereka punya, tetapi kontennya, intensinya itu mereka lakukan dalam kebersamaan dengan Yesus. Nah, konkretnya demikian. Saya mungkin tidak bisa, mungkin saya mau mencari aja. Contohnya yang saya suka itu adalah yang konkret ya, Romo Albrecht. Ya. Mungkin ada yang kenal Romo Albrecht, Karim Albrecht, Yesuit dari Jerman yang meninggal di Timur Timur, tapi dia yang merintis Credit Union di Indonesia. Saya waktu itu masih kecil ya, SMP ya, SD dan SMP, karena beliau di Tanjung Priok ya. Nah, apa yang saya temukan di dalam sosok seorang kakek ya buat saya ya, Romo Albrecht itu kan sangat wise ya, wajahnya dan semuanya ya, caranya bicara, lalu dia juga concern dengan orang-orang kecil dan selalu sederhana, naik Vespa ya, zaman itu naik Vespa memang sudah mewah juga. Tapi apa yang selalu saya temukan adalah yang dia lakukan itu inspiratif gitu. Sampai ibu saya juga sangat devosi juga sama dia. Nah, tidak hanya saya ternyata, juga banyak. Lalu waktu kami di seminari, dia sebagai kepala paroki selalu mengundang semua seminaris Tanjung Priok untuk kumpul di paroki, dikasih makan semuanya. Lalu juga kadang-kadang dikasih uang saku oleh roh parokinya. Ini untuk kamu jajan. Padahal ya, kalau dihitung ya nggak banyak, tapi ya suatu bentuk perhatian. Jadi kami para seminaris itu senang ke paroki kalau tiap liburan karena dapat uang saku dari roh paroki. SP dapat stipendium. Nah, pengalaman itu buat saya pribadi ya, khususnya pengalaman yang menyentuh. Nah, pribadi ini itu menyentuh itu akhirnya kebawa terus dalam perjalanan hidup panggilan saya. Jadi kalau saya pulang liburan masih ada Romo Albrecht. Nah, ketika Romo Albrecht dipindah kami sedih ya. Tapi ya sudah, setelah itu lewat. Tapi setiap kali bertemu dengan beliau dalam acara tabisan, dia selalu mengenal semuanya. Nah, Yesus menyemangati misi kita dalam arti demikian. Saya yakin Romo Albrecht itu adalah pribadi yang menjalani misinya dengan sungguh-sungguh. Tapi di situ saya menemukan itu bukan tentang seorang Romo Albrecht, tapi tentang seorang Romo Albrecht yang terus disemangati oleh Yesus, yang menghidupi Yesus, dan akhirnya Yesus adalah segala-galanya buat Romo Albrecht. Tetapi dia tidak pernah mengatakan secara apa ya istilahnya susah tentang Yesus, karena ia menjalankannya. Nah, ini yang saya maksud Bu Lindri. Yesus menyemangati misi kita adalah apa? Pengalaman akan Yesus itu semakin kita alami karena dalam menjalankan hidup sehari-hari kita melakukannya karena dia. Dan dialah yang memberi segalanya secara baru apa yang kita lakukan sekarang. Semoga pengalaman BPNT ini membuat Bapak Ibu semakin menemukan menjadi seorang ibu rumah tangga tidak lagi seperti sebelum BPNT. Sekarang ini menjadi seorang ibu rumah tangga yang saya percaya ini semua juga untuk Yesus juga. Jadi nemani anak, masak, dan lain-lainnya itu juga bagian dari saya ingin menjadi utusan Yesus dalam konteks ini. Konteks harian, rutin, yang kadang melelahkan, membosankan mungkin ya. Tetapi toh tetap saya menghidupinya dengan semangat yang sama. Yaitu semangat di mana Yesus hadir. Yesus hadirnya sudah cukup ya. Apalagi Yesus bakar kita gitu ya. Hadir saja membuat kita sudah semangat. Apalagi kita dibakar oleh Yesus. Ya jadinya ya kapal apung mungkin ya. Saya tuh sekarang sedang membuat kapal di Wisma. Ternyata jadi kapalnya.
Lalu saya geleng-geleng juga. Nah sekarang banyak yang datang lalu melihat, loh, kok sudah ada kapal, Romo kemarin belum ada. Nah ini karena Yesus terlalu semangat. Demikian Bu Lindri. Mungkin gambarannya membantu atau tidak. Semoga membantu. Ya, terima kasih Bu Lindri atas pertanyaannya ya. Ya, mungkin berguna untuk kita semua ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Sudah nggak ada? Sudah sudah jelas ya kelihatannya ya, Romo. Jadi kita akan Winardi, tadi Ya. saya sedang bertanya ke Romo tentang ya, ada dalam perjalanan rohani kan, perjalanan doa rohani, latihan rohani atau perjalanan rohani kita itu ada hiburan, ya, ya. consolation, kemudian ada juga kekeringan, desolation. Nah, itu yang saya tahu seperti itu. Kemudian Romo selalu yang lalu juga mengatakan ada krisis. Tadi juga mengatakan ada krisis. Nah, itu yang sedang saya tanyakan. Mungkin Ya. bisa sedikit dijelaskan, Romo. Terima Ya. kasih. Lanjut ya Bu, tadi pas mau Ya. menjelaskan sudah kepotong tadi. Ya, Jadi terima kasih, Romo. seperti yang sudah saya sampaikan dalam renungan tentang Yerusalem dan Getsemani, jadi ada dinamika yang sudah saya buat gambar seperti naik tangga itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi saya mengamini dalam perjalanan hidup rohani dan pendampingan ada dinamika yang namanya konsolasi. Jadi konsolasi itu kan hiburan ya. Lalu ketika kita naik hiburan, lalu datar itu desolasi yaitu kekeringan. Nah, di titik akhir desolasi itu ada yang namanya krisis. Dan dalam krisis itu ada suatu proses kita diberi rahmat untuk lompat atau kita berhenti. Nah, yang saya gambarkan demikian. Setiap orang ketika mengalami peneguhan, dia mengalami semangat ya. Lalu ketika sudah semuanya berjalan datar, ya monoton ya, lalu tidak ada yang namanya istilahnya yang baru atau semua pengulangan-pengulangan ya. Lalu kan ada sesuatu titik tertentu orang jenuh ya, orang mengalami kok semua sama aja. Nah biasanya di situ yang terjadi adalah apa? Bahwa dalam hiburan itu kan kita mengalami suatu pengalaman dikuatkan, diteguhkan. Entah kita hanya karena manusiawi atau tidak, itu soal lain. Tapi dalam konteks hiburan rohani itu adalah kita melihat Allah, melihat motivasi, melihat suatu kejelasan ya. Ya oke, saya jalan. Tetapi dalam perjalanan kembali kita masuk ke dalam manusia kita juga kadang-kadang, yaitu apa? Lupa gitu loh. Emosi semua ya, lalu semua pokoknya yang penting keberhasilan itu kan kembali jatuh lagi ya. Maka ketika kita jatuh lagi, kita disadarkan oleh yang namanya krisis. Krisis apa? Keputusan iman lagi. Untuk apa? Untuk memilih Tuhan lagi. Dengan melepaskan kembali, ya sudah, saya cukup, udahlah kalau memang begini, saya melepaskan keinginan ini, dan saya berani untuk menyerahkan pada Tuhan, biarlah Tuhan yang menyelesaikan. Di titik tertentu, itulah yang namanya keputusan iman kita kembali percaya pada Tuhan. Dan di titik itulah Bapak Ibu, kita diberi rahmat untuk lompat. Mengatasi rasa malu mungkin ya, atau rasa marah yang sudah melakukan sekian lama kok tiba-tiba merasa tidak dihargai, merasa tidak diterima, atau merasa tidak diakui, dan macam-macam ya. Nah kita itu melepaskan itu karena apa? Kita sadar bukan itu saya mau hidup ini seperti itu. Nah di saat itulah saya mengalami krisis untuk mengambil keputusan iman, saya tetap percaya pada Tuhan, Tuhanlah yang menyelesaikan. Nah, ketika kita mengambil keputusan, rahmat berkarya, kita ditarik oleh Tuhan untuk bangkit. Dan ternyata ketika kita bangkit, kita lompat sebenarnya. Lompat dengan kekuatan Tuhan. Seperti orang dikejar anjing gitu. Tiba-tiba dia bisa lompat tembok tinggi sekali. Karena apa? Ada suatu rahmat yang membuat dia berani loncat. Nah, itulah tangan Tuhan yang menarik kita, ayo bangkit sama saya. Nah, ketika kita bangkit, ternyata pengalaman kebangkitan itu adalah pengalaman atas kematian manusia kita yang melihat semuanya harus manusia selesaikan.
Dengan kita melepaskan itu, kita mati atas diri kita, tapi kita mendapatkan hidup baru, yaitu hidup dalam roh, lewat keputusan iman. Ya, saya percaya Tuhan punya rencana sesuatu. Nah, itulah yang selalu kita katakan tadi, Bapak Ibu ya, setelah melewati ketenangan tuh, setelah kita melewati kehilangan, setelah kita melewati susah dan semuanya, kan kita mengalami hiburan lagi ketika mengatakan, ya Tuhan mungkin punya rencana sendiri untuk ini. Nah, ketika kita mengamini itu, dan kita memutuskan ya, kita jalan lagi. Nah, ketika kita jalan lagi, ternyata banyak hal yang memang betul. Ya. Oh, Tuhan itu sedang mengajarkan ini untuk saya. Oh, Tuhan itu sedang menunjukkan ini untuk saya. Nah, semakin kita mengambil banyak keputusan iman seperti itu dalam hidup ini, maka konsolasi, naik lagi itu konsolasi, desolasi lagi, krisis, lompat lagi, konsolasi lagi, desolasi, krisis, lompat lagi. Pengalaman-pengalaman itulah yang kita sebut pengalaman iman. Maka ketika orang yang berani mengambil keputusan iman, dia tidak akan berhenti hidupnya linear. Nah, orang yang linear itu pasti akan, sebenarnya dia ditawari oleh Tuhan banyak rahmat, tetapi dia tidak berani mengambil keputusan iman, maka ya dia tetap saja diam, stagnan. Karena selalu berhenti pada ketakutannya, kepada ketidakmampuan, atau ketidakpuasan dan segala-galanya, akhirnya berhenti. Nah, orang yang berhenti adalah orang yang tidak melewati krisis dengan Tuhan. Tapi menjalankan krisis itu hanya sebagai suatu persoalan. Yang akhirnya malah berhenti. Disitulah tidak ada iman, karena apa? Yang ada hanya manusia. Itu yang saya tawarkan kepada Bapak Ibu, memahami krisis hidup itu penting ya. Itu momen penting. Karena disitulah kita ditawarkan untuk sungguh berani mengambil keputusan iman. Ya Tuhan, oke. Saya yang penting ikut kamu. Nah, ini adalah pengalaman-pengalaman yang kita sebut discernment. Ya, dan discernment itu kan sebenarnya suatu proses kita menimbang-nimbang bagaimana Allah menuntun aku, dan akhirnya oke Tuhan, saya melepas untuk kita dibimbing lagi. Agak susah menjelaskan, tapi kalau Bapak Ibu mencecap-cecap dari pengalaman masing-masing, kiranya akan bisa membantu. Kalau mau lebih detail, ya Romo, kalau misalnya yang Dark Night of the Soul-nya Ibu Teresa yang 40 tahun itu, apakah itu kekeringan terus, krisis atau bagaimana itu ya? Dia kan santai ya Bu ya. Dia kan orang kudus ya. Dia kan mengatakan 60 tahun kan kekeringan. Nah itu, orang kudus itu melewati seperti apa yang sudah kita alami secara sederhana ya. Mereka sungguh-sungguh ya sudah masuk dalam kekelaman untuk Tuhan. Jadi hiburan dan semuanya itu bukan hiburan, dan hiburan dan kekeringan itu bukan lagi sesuatu yang membuat mereka percaya tidak. Semuanya tetap percaya. Dan justru the dark night of the soul itu adalah malam panjang. Jadi malamnya itu nggak sepanjang kita. Karena memang mereka diberi rahmat khusus ya. Nah mungkin kalau kita sering berani untuk seperti itu, kita akan diberi rahmat oleh itu. Kan Tuhan kan sudah mengatakan, datanglah padaku yang berbeban berat ya, karena aku akan memberikan kepadamu yang ringan. Toh. Nah, tapi juga Tuhan tahu, semakin orang datang pada Tuhan, pasti dia juga siap untuk dikasih tugas yang baru. Maka pasti Tuhan juga akan tidak menarik orang untuk, ayo ikut aku, tidak. Tuhan tetap menunggu kesediaan dari kita, dan juga konteks kita masing-masing. Maka yang diberi dan mau, silahkan ambil. Tapi kalau diberi pun juga, kita pun juga perlu juga untuk menyiapkan diri juga. The Dark Night itu benar-benar dark loh Bu. Kalau membaca ceritanya.
Kalau katanya sih orang menilai seperti orang gila gitu ya. Ada maksudnya secara manusia itu orang menilai orang yang dalam posisi itu tuh bisa dianggap seperti gila. Santa Faustina Tapi juga seperti itu. ya, orang gila dalam arti orang gini loh, Bu. Orang harus bisa memahami kok bisa ya seperti itu ya. Ya, tidak bisa dipahami oleh orang gitu. Ya, Ya. memang itulah mistik. Mereka bisa menderita panjang sekali tapi tetap setia. Mereka bisa seperti Teresia dari anak-anak Yesus itu, yang dicaci maki, yang dihina, tetap aja dia mendoakan. Ya itu. Makanya itu disebut kerendahan hati, Bu. Berani untuk diperlakukan karena Yesus telah terlebih dahulu diperlakukan seperti itu. Itulah kerendahan hati. Ya, terima kasih Romo Rudi. Terima kasih banyak. Ya, Romo oke. nyambung ya. Ye, Nyambung. Waduh, ya. ini yang Bu Elin ya. Elin, ya. Kalau misalnya Ibu Teresa lalu Santo Santa itu kan memang dia menerima perutusan Tuhan yang berat ya dari ukuran kita sebagai orang awam ya. Kayak misalnya Romo mungkin juga perutusannya kan berat. Jadi mungkin saya menangkap itu bisa menerima. Tadi Romo, aku lupa kata-kata Romo. Intinya itu dia menerima kegelapan itu yang sangat mendalam. Gitu ya Romo ya. Mungkin kayak Ibu Teresa 60 tahun apa gitu ya. Tapi kalau misalkan kita sebagai umat awam gini ya Romo ya, yang perutusannya itu ya biasa-biasa lah Romo dibandingkan dengan mereka yang dipanggil secara khusus gitu ya, dan akhirnya menjadi Santo Santa. Ini kan kita juga mengalami seperti itu, isolasi, konsolasi dan seterusnya. Tapi mungkin nggak Romo, misalnya kita sudah mengalami itu jatuh bangun dan seterusnya, terus setelah kita udah mengerti lah, oh ini medannya seperti ini, ya udah kita nggak mau masuk di isolasi itu Romo. Kayak orang belajar naik sepeda kan, akhirnya dia sudah mahir bersepeda ya wis lancar gitu loh Romo. Jadi bisa nggak Romo seperti itu? Pertanyaannya. Kalau kita jadi profesional, Bu ya, maintenance atau jadi ahli apa kan, tentu kan kita lewat suatu pengalaman panjang ya, latihan, jatuh bangun, akhirnya kan itu menjadi istilahnya keutamaan yang ditambahkan ya Bu ya. Jadi kan orang murah hati, orang yang begitu selalu ingin berbagi, itu kan berangkat dari pengalaman yang panjang juga. Sama. Jadi kalau kita pakai bahasa profesional, seorang tennis player, seorang badminton, atau seorang pelatih atau apapun ya, pemain bola dan semuanya itu, mereka melalui perjalanan panjang, latihan-latihan ya. Sama halnya ketika orang memang hidupnya diberikan untuk Tuhan gitu ya, kan juga melalui proses panjang juga. Sama semuanya juga dilatih oleh pengalaman panjang. Nah, ketika kita sudah semakin mengarah kepada melayani Tuhan, bukan lagi suatu pengetahuan, tapi suatu pengalaman, maka kita terus ingin mengalami itu terus. Dan kita tidak pernah berpikir lagi soal penderitaan atau kesusahan. Betul. Karena yang paling utama itu adalah mengalami Allah. Saya yakin para Ibu Teresa dari Kalkuta, atau dari anak-anak Yesus, atau dari Santo, semua, termasuk kita semua ya Bu ya, yang mengalami terus untuk berdoa dan mengalami Allah secara nyata itu, kan kita tidak pernah takut untuk menderita. Tapi justru kita mencoba terus mengalami semua setiap hari kita itu karena kita ingin berjumpa dengan Tuhan. Maka pertanyaan Bu Elin tadi yang justru saya ingin melihatnya secara demikian. Apakah kita masih bertanya, Tuhan,
jangan saya diberi penderitaan lagi. Atau justru doa kita adalah, Tuhan berilah aku kekuatan untuk mengalami lagi dengan bantuan rahmat-Mu setiap hari. Mana yang paling membuat kita semakin mengalami Tuhan yang menyertai? Yang kedua, Apakah karena kita... Nah, artinya apa? Doa-doa kita pun juga bukan lagi doa tentang jangan aku jatuh dalam penderitaan. Tetapi doa-doanya adalah, Tuhan, aku ingin Kau beri rahmat lagi untuk berjalan satu langkah lagi bersamamu. Nah, dalam perjalanan itu semakin kita menemukan bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk mengalami Allah, bukan mengalami penderitaan. Nah, ketika itu lewat pengalaman susah dan pengalaman itu, ya kita alami di dalam kesadaran itu. Contohnya Bu ya, kalau saya mau lebih lanjut secara konkret ya. Nyun sewu Bapak Ibu ya, ini cerita pengalaman pribadi nih. Karena saya pernah mau mati, saya sudah nggak takut mati. Artinya apa? Ya sakit paling ya seperti itu lagi. Ya artinya separah-parahnya pun juga saya pernah parah. Ya sudah kalau memang sakit ya sudah. Tapi itu nggak lagi menjadi ketakutan saya harus trauma tentang saya harus bagaimana. Nah, mungkin harus dibedakan antara orang yang trauma akan sakit dengan orang yang mengalami Allah lewat sakit. Nah, makanya kita boleh bertanya, pengalaman-pengalaman sakit dan penderitaan itu kita alami dalam iman, dalam rasa syukur, dan sebagai sarana berjumpa dengan Tuhan, atau saya semata-mata mengalaminya sebagai pengalaman sakit. Nah, kalau kita mengalaminya sebagai pengalaman sakit semata-mata, maka kita akan takut sakit. Tapi kalau kita mengalaminya dalam iman kita dan mengolahnya dalam iman kita, maka justru pengalaman-pengalaman sakit kita menjadi suatu sarana ketika ada orang yang lain sakit, kita dapat mencoba membaca pengalaman mereka lewat pengalaman akan Allah yang sudah kita temukan. Nah, mungkin ini menjelaskan atau tidak, saya tidak tahu. Saya tuh jadi konsultan sekarang, Bu Erlin. Kalau ada yang COVID, langsung tiba-tiba cari Romo Rudi. Disangkanya saya itu ahli COVID. Padahal saya cerita, ya kayak gitu, seperti itu. Lalu tapi mereka mendengarkan cerita dengan cara lain. Jadi sebenarnya yang mereka butuhkan adalah apa? Ketenangan. Bagaimana menghadapi itu. Nah, mungkin itu yang mereka tanya kepada saya tentang bagaimana saya melewati proses itu. Ya saya cerita dengan apa adanya, saya semacamnya sudah saya pernah ceritakan di sini. Ternyata menenangkan. Nah, berarti mungkin itu yang dibutuhkan oleh banyak orang sebenarnya. Bagaimana mengalami sakit dan penderitaan sebagai sarana berjumpa dengan Tuhan. Itu yang kerap terlewatkan dalam hidup sehari-hari. Makin bingung tuh Bu Elin? Ya. Enggak sih. Jadi berarti yang saya simpulkan, kita itu bisa saja kita nggak masuk di dalam disolasi itu karena kita menanggapi, meresponi dan disposisi hati kita itu seperti yang Romo tadi ngomong kan. Jadi itu menjadi sarana. Oke, berarti itu pilihan kan Romo, berarti kita mau kemana gitu kan. Betul. Tapi tetap Bu, desolasi pasti akan muncul, cuman nggak lama. Iya betul. Tetap muncul, tetapi bagaimana tidak kita menjadi penghalang. Iya, disposisi hati kita kan Romo, gimana gitu. Ya, betul. Mungkin kalau sebelumnya, waktu saya, ya ini kan saya pernah ceritakan tuh, saya waktu sebelum kena COVID kan nggak pernah mikir soal kayak gitu. Nah ketika ngalami saya desolasi Bu. saya 3 bulan desolasi itu. Desolasinya apa? Sampai kapan saya harus pakai oksigen? Karena kan harus bawa oksigen gede kemana-mana. Ke toilet saya harus bawa oksigen gede kan repot. Nah, itu desolasi itu, benar-benar berpikir gitu ya. Tapi setelah melewati itu semua ternyata
Oh ya, itu juga ada rahmatnya. Romo, saya mau Terima kasih, nanya Romo. sebentar, Romo. Oh, oke. Ya, silakan Bu Margo. Tadi kan saya mengenai disolasi dan konsolasi nih, Romo. Memang itu kan betul-betul personal ya, seperti yang diutarakan Erlin tadi. Seperti kita melihat peristiwa Getsemani pada waktu Yesus di sakratul maut itu, kita kalau sebagai manusia kan melihatnya sebagai disolasi ya, Mo. Tapi ternyata itu kan merupakan konsolasi yang sempurna katanya. Bagaimana mau itu? Begini, kekeringan dan hiburan itu kan bahasa spiritual ya, bahasa bagaimana kita memaknai peristiwa manusia. Sebenarnya kalau kita bisa secara lebih sederhana adalah suka dan duka, itu jatuh dan bangun. Itu kan sebenarnya bahasa yang biasa kita pakai. Nah, dalam konteks perkembangan hidup rohani itu ada yang namanya konsolasi dan kekeringan. Itu sifatnya lebih kepada jiwa, Bu Margo. Ya, kalau bisa bicara gini ya. Nah, memang betul pengalaman akan Allah itu kan tentang jiwa, bukan tentang perasaan. Perasaan kan sarana untuk memahami jiwa, termasuk pikiran juga. Tetapi untuk ketika masuk pada jiwa, berarti ada berkaitan dengan kepribadian. Nah, ketika kita bicara soal kepribadian, berarti ada tentang pengalaman akan sejarah hidup kita masing-masing. Ya. Nah, maka ketika kita bicara konsolasi dan disolasi, itu ranahnya adalah kepada individual. Tidak mungkin kita bisa melihat seorang konsolasi atau disolasi. Karena itu berkaitan dengan pengalaman personal. Nah, ketika seseorang dalam retret berbicara tentang pengalaman hiburan dan kekeringannya, pembimbing rohani pasti mulai membaca dari kacamata apa? Kacamata bagaimana dia bergumul dalam hidupnya dengan pengalaman-pengalaman itu berjumpa dengan Tuhan. Nah, itu tidak mungkin kasat mata bisa kelihatan. Yang kelihatan dia senang atau ketawa atau nangis, toh. Tapi orang yang konsolasi desolasi itu tidak ditujukan secara demikian. Karena itu pengalaman batin, Bu. Contohnya ya, Ibu bisa melihat saya sekarang sedang desolasi? Nggak mungkin. Saya juga nggak bisa, Ibu juga, saya nggak bisa melihat apakah Ibu terhibur atau tidak. Kalau saya lihat Ibu tersenyum adalah senang, saya bisa melihat begitu. Tapi itu belum berarti bahwa itu hiburan. Nah, jadi kita perlu dengan jelas mengatakan konsolasi hiburan itu adalah pengalaman batin terhibur akan Allah. Allah yang aku rasakan begitu dalam, menyentuh dan menggerakkan sampai saya mengalami damai dalam. Ah, itulah pengalaman hiburan. Maka Bapak Ibu mengalami jiwa yang tenang, damai itu belum tentu muncul dari ketawa, enggak. Tenang, kalem ya. Kalau kita lihat orang yang jiwanya tenang, damai itu kan sejuk ya. Nah, kita boleh mengatakan, oh, orang ini dalam. Tetapi kita nggak tahu apakah dia sedang mengalami hiburan. Nah, itu Bu Margo ya. Jadi, kita tidak bisa mengatakan, oh, kamu sedang konsolasi ya. Susah, Bu. Kamu sedang senang ya, itu pasti. Karena apa? Terlihat dari wajahnya. Oh, Terima kasih, kamu Romo. sedang, ya. Benar-benar personal ya, Romo. Ya, oke. Terima kasih. Turnya kalau dilanjut ini bisa sampai jam 10 ini, Mo. Ya, betul-betul Ya, menarik sekali. saya kira perlu nanti ada satu waktu ya, karena juga sudah jam 9.20. Kita waktunya juga untuk apa namanya ini nanti bisa dicari satu waktu ya. Nanti kalau memang teman-teman ingin tertarik ya tentang konsolasi dan desolasi, tentang itu bisa nanti kita adakan satu waktu ya untuk ngobrol lebih banyak tentang itu ya. Oke, saya kira karena waktu juga sudah mepet, kita akan akhiri ya pada malam hari ini. Silahkan dari kelompok 2 yang akan memimpin doa.